Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Hadi Mansur dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A akan mempresentasikan tentang ragam sikap terpuji dalam akidah akhlak. Baik, mari kita simak materi-materi yang saya akan bawakan. Pengertian akidah. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian akidah. Ya. Apa sih akidah itu? Ya. Kita baca bersama-sama. Akidah berasal dari kata aqoda yang berarti ikatan atau keyakinan. Akidah adalah keimanan yang kuat dan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir dan qada serta qadar. Ya, perlu digarisbawahi ya. Aqoda yang berarti ikatan atau keyakinan. Berarti akidah adalah keyakinan atau ikatan. Oke, lanjut pada materi selanjutnya, yaitu adalah pengertian tentang akhlak. Tadi kita telah ketahui bahwa akidah bagaimana pengertiannya. Sekarang kita akan membahas tentang akhlak. Akhlak adalah sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan baik atau buruk secara spontan. Ya, jadi akhlak itu adalah output daripada sifat-sifat kita. Biasanya itu langsung spontan keluar ya. Seperti kita ketika dihantam teman itu langsung bersikap mengucapkan kalimat apa ya, kalimat yang jelek atau kalimat yang bagus, astagfirullahaladzim atau bagaimana ya seperti itu. Akhlak itu keluarnya adalah secara spontan. Lanjut, yaitu tentang akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari ya. Meskipun kita sudah familiar ya beberapa akhlak terpuji yang sudah kita sering dengar ya. Baik, kali ini akan saya tambah atau macam-macam tentang akhlak terpuji. Yang pertama adalah pembahasannya adalah husnudzon atau berbaik sangka. Ya, husnudzon atau berbaik sangka. Husnudzon adalah sikap berpikir positif terhadap Allah, diri sendiri dan orang lain. Ya, 3 aspek. Ya, kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Husnudzon berpikir baik. Saya diberi musibah, berarti saya tidak disukai Allah. Jangan begitu, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Mungkin dari musibah itu bisa mendapat manfaat atau sebuah makna tertentu dalam kehidupan kita. Kalau pada teman-teman kita sehari-hari ya, kita itu jarang diajak omong, kita berhusnudzon aja. Oh, berarti teman saya itu mungkin masih lelah, banyak pikiran sehingga tidak bisa mengajak kita berkomunikasi. Terus yaitu dibawakannya sudah saya kaitkan juga manfaat tentang husnudzon. Pertama, menunjukkan ketenangan hati, mempererat persaudaraan, menghindari konflik dan permusuhan. Kalau kita sering melakukan husnudzon kepada siapapun, insya Allah hati kita diberikan ketenangan. Terus selain itu kita juga dapat mempererat persaudaraan, tidak menimbulkan pertikaian. Selanjutnya adalah menghindari konflik dan permusuhan. Ya, kita itu mencari teman sulit. Ya, kalau kita sudah dapat teman, kita itu harusnya menjaga, jangan sampai membuat konflik sampai pada akhirnya bermusuhan. Jangan sampai. Oke, lanjut pada akhlak terpuji selanjutnya adalah tentang tawakal. Ya, apa sih tawakal itu? Mari kita bahas bersama. Yaitu tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal, gitu, all out, maksimal. Contoh, belajar sungguh-sungguh sebelum ujian, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kita itu berusaha. Tawakal itu intinya garis bawahnya adalah berusaha. Nah, kita itu apa-apa harus diusahakan dulu, jangan langsung meminta hasil yang
spontan, instan, enak. Jangan ya, kita harus berusaha dulu, kemudian hasilnya entah bagaimana. Ya, insya Allah usaha kita tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, tawakal merupakan salah satu akhlak terpuji. Selanjutnya adalah tentang adil. Nah, sikap adil. Adil itu juga termasuk salah satu dari akhlak terpuji. Nah, demikian karena adil mempunyai makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Gitu. Kalau ada dua semangka ya, kita punya dua semangka dan kita punya dua teman ya. Jadi dua teman itu jangan sampai tidak dapat, harus adil sama rata ya. Nah, juga seperti pemimpin-pemimpin kita, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak DPR atau siapapun pejabat ya, itu harus dituntut mempunyai sifat yang adil. Ya, itu saya berikan contoh di bawah, yaitu tentang tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Ya, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Maksudnya bagaimana? Ya kita nggak usah pandang bulu. Oh dia ireng, oh dia hitam, aku nggak mau berteman dengannya. Oh dia pendek, aku nggak mau berteman kan aku kan tinggi. Ya, itu nggak boleh teman-teman. Ya kita harus adil. Ya lanjut. Tentang akhlak tercela yang harus dihindari. Tadi kan kita sudah membahas tentang salah satu ya, banyak kita bahas 4 tentang akhlak terpuji. Ya, alangkah baiknya kita juga harus mengerti tentang akhlak tercela. Di sini saya juga terapkan tentang 4 akhlak tercela. Apa saja sih akhlak tercela itu? Ya. Banyak macam-macam. Di sini saya kaitkan 4 saja. Yang pertama adalah hasad atau dengki. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat yang dimiliki orang lain dan menginginkan nikmat tersebut hilang. Ya, dengki koyo yus. Wah, aku lihat temanku dapat sepeda motor baru. Hatiku nggak terima banget. Karena apa? Karena kita tidak dapat sepeda baru, sepeda kita lama, butut, eot-eot, ya gitu ya. Nah, terus kita melihat teman kita mendapatkan nikmat tersebut, nikmat sepeda baru itu. Terus kita tuh berkerentek di hati kita masing-masing tuh. Semoga aja Dian habis ini naik terus ditabrak truk. Wah, nah, itu nggak boleh ya. Atau semoga saja sepedanya cepat diambil maling agar hilang, agar dia nggak punya sepeda motor baru lagi ya gitu. Nah itu tidak boleh, kita harus hindari. Apa itu tadi nama sifatnya? Hasad, perasaan tidak senang terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Selanjutnya adalah tentang ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang benar adanya ketika orang tersebut tidak hadir. Ya, membicarakan keburukan orang lain yang benar adanya ketika orang tersebut tidak hadir. Maksudnya bagaimana? Ya, contoh si A. Si A itu bahan yang mau kita omongin. Contoh si A bahan yang mau kita omongin. Terus ada si B dan C. Ya. Ketika si A ini pergi, si B dan C ini kan masih ada. Ya. Terus ini si B dan C ini mengomongkan atau membicarakan tentang keburukan-keburukan orang si A tadi. Ya. Posisi si A sudah tidak ada di majelis. Maka dari itu salah satu omongan yang menjelekkan si A tadi merupakan cerminan sifat ghibah. Itu tidak boleh. Itu ya, ghibah itu dalam garis bawah ya, orangnya tidak hadir ya, ghibah ini pokok orangnya tidak hadir, ngerasani yes ya, rasan-rasan tapi orangnya tidak hadir ya, itu diarani atau disebut dengan ghibah ya. Lanjut, selanjutnya adalah tentang fitnah. Fitnah adalah menyebarkan berita bohong atau tuduhan yang tidak benar kepada orang lain. Ya.
Memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan, sampai ada hadis yang seperti itu mengatakan. Gitu. Saking apa? Saking tercelanya sifat fitnah. Gitu. Karena tidak baik fitnah itu. Fitnah adalah menyebarkan berita bohong atau tuduhan yang tidak benar kepada orang. Contoh, ya si Afin dan si Adin. Ya si Afin itu mempunyai pikiran berprasangka bahwasannya si Adin ini mengambil barangnya tanpa ada bukti yang kuat. Ya, kamu itu ngambil barangku. Ya, kamu itu ngambil tanpa ada bukti. Dia menuduh. Itu namanya fitnah. Fitnah merupakan salah satu akhlak tercela. Ya, harus dihindari. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang dampak akhlak tercela. Nah, kita kalau sehari-hari atau sepanjang hidup kita selalu terbiasa melakukan akhlak tercela, lama-kelamaan itu akan merusak hubungan sosial. Ya, yang pertama itu akan merusak hubungan sosial. Karena apa? Siapa sih orang yang suka tidak diberikan haknya, tidak sesuai dengan adat-adat di sekitarnya? Siapa sih yang suka seperti itu? Kan nggak ada yang suka kan. Terus setelah itu dapat menimbulkan permusuhan, ya, sehingga banyak orang tidak suka kepadanya, ya, sehingga banyak orang yang memusuhi, benci, kamu dibenci sama orang. Karena apa? Terbiasa melakukan akhlak yang tercela. Terus mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia sudah tidak disenangi oleh teman-temannya, ya, temannya tidak banyak, ya, dan masih di akhirat nanti dia mendapat tanggungan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alangkah baiknya kita harus hindari sifat tercela. Semoga kita tergolong orang-orang yang ahli ibadah, ahli orang yang melakukan akhlak terpuji. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah tentang cara membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan, ya. Yang pertama adalah meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kan sudah sering mendengarkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi akhir zaman, ya. Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat atau mempunyai suri tauladan yang bagus. Ya, kita bercermin kepada siapa lagi kalau tidak bercermin kepada Nabi kita sendiri, panutan kita. Ya, kita harus sering-sering membaca sejarah minimal, ya, agar kita mengetahui suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong orang-orang yang dapat meneladani sifat-sifatnya. Amin. Terus memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik, ya. Teman yang baik maksudnya bagaimana? Apa kita diperbolehkan untuk pilih-pilih teman? Wah, itu teman yang jelek. Wah, ini teman yang baik, teman yang jelek. Enggak, aku ajak omong ya. Jangan begitu ya maksudnya. Ya, di sini itu kalian harus memilih dan memilah, ya. Tidak semua harus ditinggalkan. Tapi gini, kalian harus bisa membentengi diri kalian masing-masing. Kalian pastinya tahu, oh ini merupakan kebiasaan buruk, oh ini merupakan kebiasaan yang baik. Oh teman saya itu sering melakukan kebiasaan yang baik. Oh teman yang B ini sering melakukan kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu, berarti perbanyaklah kalian bersosialisasi atau interaksi dengan teman yang baik, ya, jangan yang buruk, nah, gitu lah. Tapi yang buruk asik loh Pak, ya itu, ya jangan sampai terlena, ya jangan sampai kalah dengan nafsu kalian sendiri, agar selamat dunia akhirat, amin. Terus membiasakan berkata jujur, ya, membiasakan berkata jujur dalam hal apapun. Kalian harus tetap berkata jujur. Ya, meskipun orang tua, guru atau teman sebaya, bahkan anak kecil harus jujur kalian. Terus menghormati orang tua dan guru, menjaga sopan santun dalam kehidupan sehari-hari.
kalau kalian tidak menjaga sopan santun, maka kamu akan diremehkan orang lain atau muroahmu terhilang, malah tidak mempunyai wibawa kamu. Mau ya, jangan sampai. Semoga kita tergolong orang-orang yang iman soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah tentang kesimpulan dari materi ini tadi adalah akidah merupakan dasar keyakinan seorang muslim, sedangkan akhlak adalah wujud nyata dari keimanan tersebut. Seorang muslim yang memiliki akidah kuat akan terdorong untuk berperilaku mulia serta menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita tergolong orang-orang yang senantiasa berakhlak mulia, insya Allah ya, perbuatan-perbuatan maksiat atau tercela akan menghindar sendiri dari diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini tadi merupakan materi yang bisa saya sampaikan tentang ragam sikap terpuji dalam akidah akhlak. Semoga materi pada pertemuan kali ini dapat membuahkan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Salam akhir dari saya. Semoga kita dapat dipertemukan kembali pada video selanjutnya dengan versi terbaik diri kita. Akhir qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.